السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang kabar gembira. Sunnah bagi kita menyampaikan kabar gembira dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau dikaruniai seorang anak. Beliau berikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat beliau bahwa tadi malam lahir anakku laki-laki. Aku berikan nama seperti nama ayahku. Siapa? Ibrahim, bukan Abdullah. Ibrahim bukan ayah beliau, tapi ayah kesekian puluh atau mungkin sekian ratus. Ya. Dari sini keluar hukum bahwa kakek buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus ke atas dihukumi ayah. Ini pun dikiaskan anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus ke bawah dihukumi anak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam salat, saum, baca Al-Quran, jihad, Nabi Ibrahim dapat pahalanya apa tidak? Dapat. Mana dalil tadi? Dan Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Rasulullah. Nanti ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ya. Siapa dia? Anaknya Hasan. Bukan anaknya Husain. Anaknya Hasan. Padahal Hasan sudah meninggal kira-kira 1400 tahun yang lalu. Sedangkan Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi ini hari ini belum lahir, belum ada. Kenapa? Karena keturunannya terus. Yeah. Ini ketika dibawakan oleh para ulama sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Hasan menyerahkan apa? Menyerahkan kekuasaan kekhalifahan kepada Muawiyah. Dan ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini menampar hujah orang-orang Rafidah yang sangat membenci Muawiyah. Bagi Rafidah, Muawiyah adalah penjahat besar. Sementara Hasan adalah imam mereka. Lihat Rafidah, apa ia imamnya yang dieluk-elukan, bahkan dikultuskan, memberikan jabatan kekhalifahan kepada penjahat besar? Nah, karena Hasan meninggalkan jabatan itu karena Allah, karena beliau melihat
bahwa ada apa istilahnya, jurang pemisah antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Ini ada jurang pemisah. Walaupun perang sudah selesai, perang Siffin sudah selesai, perang Jamal sudah selesai, tetapi ada sesuatu. Maka hari itu ada istilah, si fulan syiahnya Ali, apa syiahnya Muawiyah. Syiah itu kelompok ya. Si fulan ini kelompoknya Ali apa oh Ali. Kalau si fulan oh Muawiyah. Ada pembicaraan seperti itu. Ya. Hasan melihat ini. Maka setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan, kekuasaan kepada Muawiyah, hilang. Enggak ada lagi Syi'atu Ali, Syi'atu Muawiyah, sudah tidak ada lagi. Semenjak itu terkenal dalam sejarah disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Jadi tidak ada lagi istilah ini kelompoknya Ali, ini kelompoknya Muawiyah. Sudah selesai, sudah tutup buku, sudah tinggal kenangan. Yang ada kaum muslimin kembali bersatu. Inilah sahabat. Bahwa ada perselisihan sedikit, dan perselisihannya bukan perselisihan akidah, bukan perselisihan masalah manhaj, bukan perselisihan masalah ini ahlu sunnah, ini bukan ahlu sunnah. Tidak, semuanya ahlu sunnah. Seluruh sahabat ahlu sunnah. Perselisihan itu hanya masalah dunia, hanya masalah dunia kecil. Masalah dunia kan kecil dibanding dengan masalah akhirat, masalah agama, masalah manhaj, masalah akidah, gitu ya. Maka semenjak saat itu disebut oleh para imam sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Inilah para sahabat, mereka pernah berselisih tetapi sebentar. Setelah itu kembali bersatu. Lihat setelah sahabat, lihat kaum muslimin hari ini. Nggak usah jauh-jauh di negeri kita ini, nggak usah jauh-jauh di Jakarta ini. Apakah kaum muslimin satu akidah, satu tauhid, satu manhaj? Jelas tidak. Jelas tidak. Dan itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Para sahabat cuma beberapa tahun selesai. Bahkan sempat perang, betul. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Habis itu selesai. Ya. Ini sedikit tentang kabar gembira. Kemudian beliau juga membawakan dalil tentang kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sudah tua tapi baru dikaruniai anak. Diberikan kabar gembira. Siapa lagi? Zakaria, juga sudah tua, bahkan istrinya mandul. Diberi kabar gembira akan punya anak. Bahkan anaknya disebut namanya. Ini salah satu nama yang sudah disebut oleh Allah, oleh para nabi, oleh para rasul, padahal dia belum lahir. Sudah disebut namanya. Siapa? Yahya. Tentu beliau bukan satu-satunya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah disebut-sebut namanya. Bahkan bukan cuma di bumi, tapi di langit. Sebelum beliau lahir. Mana dalil? Peristiwa peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Jibril bersama Nabi, Jibril mengetuk pintu supaya pintu langit dibuka. Ketika mengetuk, ditanya oleh si penjaga pintu langit, ini siapa? Dijawab Jibril. Ma'aman, bersama siapa engkau wahai Jibril? Dijawab bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Pertanyaan apakah dia sudah diutus menunjukkan bahwa nama Muhammad alaihi salatu wassalam sudah tersiar di langit, sudah menjadi perbincangan para malaikat. Kalau tidak, tentu ketika ditanya bersama siapa ya Jibril? Muhammad. Muhammad siapa? Tidak begitu pertanyaannya. Bukan Muhammad siapa, tapi
Apakah dia sudah diutus? Hal yursal? Iya, sudah diutus. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Yahya, dan beberapa Nabi Rasul namanya sudah disebut padahal belum lahir. Ya. Adapun kita semua tentu sama, cuman kan tidak dikasih tahu, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Misalnya si fulan atau fulanah yang masih SD, nanti kalau dewasa akan berumah tangga, punya anak 5. Yang pertama namanya si A, yang kedua namanya si B, yang ketiga namanya si C. Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz apa belum? Tentu sudah. Tentu sudah ditulis oleh Allah. Ya. Antum mau cari-cari nama untuk anak antum, cucu antum, sampai hampir 2 bulan nggak ketemu ya kan? Apa udah ini ganti lagi ini? Nah, akhirnya pasti sesuai dengan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Pasti. Ya, tapi itu kan urusan Allah. Itu urusan Allah dan tidak mungkin kita bisa tahu. Dan tidak boleh antum berdoa. Ya. Anakku ini tertulis di Lauh Mahfuz, namanya siapa ya Allah? Nggak mungkin ada jawaban. Nggak mungkin ada jawaban. Ya, kita disuruh ngarang sendiri. Oleh karena itu ada tuntunan dalam memberi nama itu. Ya, sudah ada tuntunan. Jadi nama itu tidak usah ngarang, tidak usah mikir, apalagi pakai singkatan begini begitu. Cukup nyontek, niru, ngambil yang sudah ada. Itu yang terbaik. Nama siapa? Nama orang-orang baik, orang-orang soleh. Di Al-Quran, di Sunnah ratusan, tinggal pilih. Apa Adam, apa Idris, apa Hud, apa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, apa Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha. Ratusan ini tinggal pilih. Pilih salah satu Utsman. Utsman udah ada nih, ponakan namanya Utsman. Ali sudah ada. Umar sudah ada. Ismail sudah. Ibrahim. Enak kan? Nggak usah seperti kita selama ini ngarang-ngarang. Ya, bahkan yang bukan nama dijadikan nama. Ya kan? Ya, banyak saudara-saudara kita yang bukan nama dijadikan nama. Ya. Yang nama seperti para nabi, para rasul, tanpa arti, tanpa maksud, betul-betul sederhana. Seluruh nama para nabi, para rasul, para sahabat adalah sangat sederhana, tidak ada artinya. Umar kan nggak ada artinya, Utsman nggak ada artinya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Zakaria, apa artinya? Nggak ada. Memang begitulah nama, tidak perlu ada atau pasti ada artinya, dan artinya sesuai dengan sifatnya. Adapun nama kita tidak. Kemudian fayuqadu minhu annahu yanbaghi lil insani idkhalus surur. Maka selayaknya bagi kita semua untuk memasukkan kegembiraan, memberikan rasa gembira kepada saudara-saudara kita, ala ikhwanihil muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, dan ini kebaikan besar. Maka salat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir, wirid, kadang kalah pahalanya. Dengan apa? Dengan memberikan manfaat kepada saudara kita. Sedekah, membantu, meringankan bebannya, begitu. Ini pahala yang sangat besar. Mengalahkan ibadah-ibadah mahdhah yang sunat tadi. Bukan salat wajib ya, bukan puasa Ramadan ya. Salat sunat, puasa sunat, kadang kalah pahalanya oleh
kita capek lelah demi menolong saudara kita yang kesusahan. Capek lelah demi ikut memadamkan rumah tetangga kita yang kebakaran, dan seterusnya. Bil qawli awil fi'li, dengan ucapan atau perbuatan atau harta. Apa yang bisa kita lakukan? Punya harta dengan harta, punya tenaga dengan tenaga, tidak punya hanya dengan senyum. Jangan kita remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan itu walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun sekedar senyum ketika bertemu dengan saudara kita, jangan diremehkan. Apalagi lebih dari itu. Fala yanbaghi ayyudkhila su'a 'alal muslim. Sebaliknya, jangan memberikan rasa sedih. Jangan memberikan rasa sedih kepada saudara sama muslim. Keburukan. Ya. Oleh karena itu, Nabi pernah bersabda, la yuhadditsni ahadun an ahadin bi syai'in. Kalau ada di antara kalian yang tahu tentang si fulan keburukannya, la yuhadditsni, jangan ceritakan kepadaku. Jangan sampaikan kepadaku. Dan ini umum ya, bukan cuma Nabi. Ya si A, ya si B, ya si C. Ya. Ya antum, ya saya. Maka antum punya teman. Teman antum, teman saya juga. Teman antum tahu, mungkin dia pembohong, mungkin dia pemabuk, mungkin dia penjudi. Jangan sampaikan ke saya. Itu maksudnya. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Karena aku ingin setiap kali keluar menemui kalian, dadaku, hatiku selamat. Kenapa? Karena tidak tahu si A pendusta, si B penjudi, si C pembohong dan seterusnya. Nggak tahu, lebih baik tidak tahu. Coba kalau tahu, ya, antum punya teman, antum tahu teman antum ini penipu misalnya, atau pezina misalnya, dari orang lain. Ketika bertemu tentu nggak enak, perasaannya nggak enak. Beda kalau antum tidak tahu. Ya. Maka jika kita tahu tentang aib seseorang, cukup kita saja yang tahu. Jangan disebarkan kemana-mana. Kasihan yang tahu dan kasihan yang ahli maksiat ini. Ya, stop. Jadikan telinga kita ini yang terakhir. Jangan disampaikan kepada yang lain. Seandainya ada berita tentang aib saudara kita masuk ke handphone kita, itu yang terakhir. Jangan antum sebarkan lagi. Ya, berdosa tentunya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah Allah menutup aib kita masing-masing. Coba kalau aib kita semua dibongkar oleh Allah, barangkali kita tidak akan bertemu seperti ini. Aib antum dibongkar oleh Allah, aib saya dibongkar oleh Allah, kita tidak akan seperti ini, tidak akan nyaman, tidak akan enak. Oleh karena itu, alhamdulillah, walillahil hamd, kalau aib-aib kita ini ditutup oleh Allah, ini nikmat. Ya. Dan kenikmatan ini dicederai, dirusak oleh
satu profesi hari ini. Ya, ada profesi yang kerjanya begitu, menyebarkan berita. Ya, dan hampir-hampir kaum muslimin tertipu. Kalau orang biasa tidak boleh menyebarkan aib. Kalau yang punya profesi itu boleh. Emang profesinya begitu. Ya. Ini wahyu dari mana? Wahyu dari mana ada perkecualian? Bahwa membicarakan keburukan orang lain memang ada yang boleh, tapi bukan profesi ini. Dalam riwayat hadis misalnya, oh si fulan pendusta, oh si fulan tidak kuat hafalannya, oh si fulan berubah hafalannya ketika tua. Jadi kan aib, tapi dalam rangka menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi, ini boleh, ini terpuji. Atau hakim, boleh. Pak Hakim, saya lihat langsung dia memang minum khamar. Saya lihat langsung Pak Hakim memang dia yang membunuh. Ini boleh di depan hakim. Selain ini tidak boleh. Ya. Dan sekali lagi ini membuat kita saling caci, saling maki, diawali dari situ. Coba kalau kita kalau tidak ada profesi tadi, jadi kita semua nggak ada yang tahu. Ya kalau toh mau memberitakan, ya yang baik-baik. Ya, tentang pembangunan, tentang pencapaian ekonomi begini, yang baik-baik lah. Seperti 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kan, berita kan baik-baik. Ya, beritanya dari desa ke desa, masih ingat? Ada kelompok pencapir, ya kan? Para petani yang membicarakan tentang hasil pertanian. Alangkah bagusnya ini. Tidak seperti hari ini saling caci, saling maki, saling bongkar, saling buka kartu. Betul-betul memuakkan dan memalukan ini. Hari ini setelah reformasi, banyak dari kita yang rindu masa lalu itu. Ya, rindu seperti 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak ada cacian, tidak ada makian, nikmat. Ya, tidak ada pembantaian di beberapa daerah, tidak saling caci maki. Ya, disinilah kebenaran ucapan para imam. Fitnah itu bukan fitnah bahasa kita ya. Fitnah di sini adalah fitnah bahasa syar'i, antum tahu insyaallah. Fitnah itu begitu datang, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tahun 98 hanya orang-orang yang berilmu yang mengatakan jangan pada demo, udah sabar aja. Ada yang seperti itu segelintir yang berilmu tahun 98 itu. Kalau teriak ya habislah. Ribuan, ratusan ribu mahasiswa bersatu padu menggulingkan penguasa yang sah hanya karena dolar naik dan seterusnya. Ini fitnah. Fitnah itu ketika datang maka tidak ada yang tahu kalau itu fitnah kecuali orang-orang alim yang berilmu, yang tahu sunnah. Ketika fitnah itu sudah berlalu 2001, 2002, 2005 sampai hari ini, semua orang tahu itu fitnah. Yang berilmu, yang jahil tahu. Ya seperti sekarang, baru tahu. Ya, coba 98, 99, gegap gempita mereka, dicaci maki itu Pak Harto, habis-habisan dihujat. Hari ini pada kangen. Ya, hari ini pada kangen. Ya, ini menunjukkan kebenaran para a'immah. Fitnah itu ketika datang itu diketahui hanya oleh orang-orang alim. Alhamdulillah, fitnah yang menyangkut tentang pembunuhan Utsman, pembunuhan Ali, hari itu mayoritas kaum muslimin berilmu sunnah, maka tidak tergoda mereka. Coba
Seandainya para mahasiswa yang nggak paham sunnah hidup di zaman Utsman, kayak apa kira-kira? Ya, khalifahnya dikepung, oleh orang-orang Khawarij ini. Utsman tidak bisa keluar dari rumah hanya untuk sholat berjamaah. Ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, masih banyak sahabat. Ada Hasan, ada Husain, semuanya diam. Semuanya diam. Kenapa? Karena orang-orang yang mengepung Utsman ini adalah Muslim apa kafir? Muslim. Daripada banjir darah, tumpah darah sesama Muslim, lebih baik sabar, walaupun berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Ya. Dan tidak ada yang menyarankan kepada Utsman, ya sudah, daripada engkau dibunuh, daripada begini terus nggak selesai-selesai, udah ikuti kemauan mereka. Mereka maunya apa? Ya, para pemberontak ini, orang-orang Khawarij ini maunya apa? Utsman turun dari takhta, mirip 98. Ya mirip di Mesir, di Libya, ya di Syria mirip. Artinya jiwa-jiwa Khawarij itu ketika negeri tidak aman, ketika terjadi keburukan, pokoknya ganti nih presiden, ganti nih khalifah, ganti nih pemimpin. Nah, itulah jiwa Khawarij. Beda dengan Ahlus Sunnah, apa? Sabar, sabar. Adakah Ali atau Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas menyarankan kepada Utsman bin Affan, ya sudahlah, kalau engkau letakkan jabatan ini, kan mereka pulang, kan mereka bukan orang Madinah, mereka akan digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Mereka dibohongi oleh Abdullah bin Sabah, katanya diajak umrah, ada dari Mesir, ada yang dari Yaman, dikumpulkan. Bahkan ada yang menasihati Utsman begini, ya Amirul Mukminin, yang mengepung anda ini punya pedang, punya tombak, punya panah, mereka bawa senjata, luar biasa mereka kuat, tapi mereka tidak punya surga, tidak punya neraka. Artinya ketika engkau dibunuh, insya Allah engkau tetap masuk surga, karena surga bukan punya mereka. Kalau surga punya mereka, neraka punya mereka, barangkali maunya mereka engkau masuk neraka, tidak masuk surga. Orang mereka benci sama engkau, tapi mereka tidak punya. Ya, ngapain takut? Ngapain takut? Ya, maka semakin kuat pendirian Utsman, tidak mau lengser, tidak mau turun, walaupun berakhir dengan pembunuhan, itu lebih baik. Ya, maka sunnah dari sini, ketika seorang pemimpin mau digulingkan oleh siapapun, jangan mau, kecuali memang dia maunya sendiri, ya, seperti Hasan tadi. Ini kan beda. Ini mau digulingkan, diberontak, ini menjadi sunnah sayyi'ah. Ya. Maka terjadilah keburukan demi keburukan. Setelah Husni Mubarak lengser, terjadi apa? Keburukan. Setelah Muammar Gaddafi lengser, terjadi apa? Keburukan. Termasuk ketika Pak Harto lengser, terjadi apa? Keburukan demi keburukan. Tidak sabar. Walaupun secara sanad hadis ini ada kedhaifan, tetapi secara makna dia diperkuat oleh hadis-hadis lain yang sahih. Hadzal haditsu fihi dha'fun lakin ma'nahu sahih. Secara makna sahih. Li'annahu idza dzukira 'indaka rajulun bisu'in, karena ketika di hadapanmu disebut seseorang, keburukan-keburukan seseorang, fasayakunu fi qalbika alaihi syai', ada sesuatu pasti dalam hatimu. Ya, coba aja antum pertama kali kenal orang, baru ketemu, mungkin di masjid, di pelataran masjid, enak ngobrolnya,
gitu. Karena antum tidak tahu aib dia, dia tidak tahu aib antum. Berbeda ketika antum ngobrol dengan orang yang antum tahu aibnya. Apa dia pencuri misalnya, apa dia pelacur misalnya, apa dia penjudi misalnya, pasti ada sesuatu di hati kita. Maka lebih baik kita tidak tahu. Wa rubbama yaqbalu minkan nasihata aktsar, dan boleh jadi dia akan lebih banyak menerima nasihat. Gitu ya. Nasihat itu kan bagus, ya kan? Ketika kita mendengarkan nasihat dari orang, mari kita sholat, mari kita tinggalkan riba, mari kita jauhi maksiat, kan bagus didengarnya, ya. Tapi kita tahu ternyata dia juga pemakan riba, kan gimana coba kita dengarnya? Ya, alhamdulillah kita tidak tahu. Kalau kita tahu, gimana? Dia sering makan riba, kok nasihatin saya jangan makan riba? Tentu menolak hati. Padahal kan nasihat itu bagus. Ya. Disinilah rahasia. Kenapa kalau kita tahu tentang aib seorang presiden, aib seorang raja, aib seorang pemimpin, suruh ditutup. Harus lebih ditutup daripada aib tetangga kita, teman kita. Karena dahsyat sekali. Ya. Keadaan baik di satu negeri adalah pemimpin atau raja itu atau presiden itu mencintai rakyatnya, rakyat mencintai presidennya. Itu keadaan yang penuh berkah. Sementara sebaliknya, rakyatnya membenci presidennya, presidennya membenci rakyatnya, ini keadaan yang buruk. Sangat buruk. Wan nufusu yanfiru ba'duha min ba'din qabla al-ajsam. Ini luar biasa. Jiwa itu, hati itu akan lari lebih dulu sebelum jasad, sebelum fisiknya. Saya dengan antum masih duduk bareng, nggak sampai semeter, ya. Tapi hati antum sudah lari menjauh, karena antum tahu aib saya. Antum tidak suka mendengar ucapan saya karena antum tahu aib saya. Begitu pula sebaliknya. Maka alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya kalau antum tidak tahu aib saya tidak tahu aib antum. Ini tepat sekali ucapan beliau. Saya kira beliau bukan orang pertama yang mengucapkan ini. Bahkan berdasarkan dalil, ya, wan nufusu yanfiru ba'duha min ba'din qabla al-ajsam. Jiwa itu, hati itu akan lebih dulu lari sebelum fisik. Fisiknya masih di situ, hatinya sudah lari. Coba kalau saling mencintai, tidak ada sesuatu di hatinya, ngomong dengerin, konsentrasi. Ini tidak, udah lari duluan karena tahu aibnya. Wa hadhihi masailu daqiqatun tadhharu lil aqil bit ta'ammul. Ini adalah masalah yang daqi, masalah yang pelik, masalah yang perlu pendalaman, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berakal, itu pun dengan cara ta'ammul, dengan cara berfikir. Ya, kita lanjutkan ke 19. Qaulul mas'uli amma la ya'lam. Ucapan orang yang ditanya saat dia tidak tahu. Saya ditanya oleh antum, saya tidak tahu jawabannya. Maka sunnah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau pertanyaannya menyangkut agama, menyangkut halal haram,
menyangkut manhaj, menyangkut sunnah bid'ah, menyangkut akidah dan seterusnya. Adapun jika pertanyaannya menyangkut urusan kauniyah, ya, kapan bapakmu pulang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini masalah kauniyah. Tidak ada hubungannya dengan halal haram. Tidak ada hubungannya dengan akidah manhaj. Maka cukup wallahu a'lam. Wallahu, hanya Allah yang tahu. Kalau urusan di luar halal haram, akidah, manhaj dan seterusnya. Walam yunkir an-nabiy alaihi salatu wassalam ala Mu'adz haitsu atafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Allah bil wawi. Nabi tidak menyangkal jawaban Mu'adz ketika Mu'adz menggunakan apa? Waw ataf. Waw ataf itu wa dan, artinya menyamakan. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sementara Nabi pernah mengingkari ucapan apa? Masih ingat? Masya'allahu wa syi'ta. Masya'allahu wa sya'a Muhammad. Ini diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Nabi maju mundur, ya, karena memang beliau selalu menunggu wahyu. Tapi beliau sudah tidak enak mendengar kalimat ini. Masya'allahu wa rasuluh. Masya'allahu wa sya'a Muhammad. Ya, ini tergantung kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, gitu. Nabi nggak enak mendengar kalimat ini, tapi belum ada wahyu. Sampai datang wahyu lewat mimpi. Antum tahu mimpi para nabi, para rasul pasti wahyu. Bermimpilah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, beliau mendengar Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allahu wa sya'a Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah Rasulullah. Ini mengikuti kehendak Allah dan Rasulnya, gitu. Bermimpilah beliau. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan orang belum dengar? Orang Yahudi. Sebagian riwayat mengatakan yang bermimpi ini seorang sahabat, lalu dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata si Muslim yang bermimpi ini, wahai Yahudi, sebetulnya kalian ini umat yang baik, umat terbaik. Tapi sayang engkau mengucapkan Uzair anak Allah. Kalian tidak menjadi umat terbaik. Ya, syirik kan? Karena Anda mengatakan Uzair anak Allah. Si Yahudi ini balik membalas, ya. Sama, kalian juga orang baik, umat terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad, gitu. Ini di sini di riwayat ini sahabat yang bermimpi. Kemudian masih di mimpi itu si sahabat ini bertemu dengan orang Nasara. Sahabat ini mengatakan, sebetulnya Anda adalah umat terbaik kalau Anda tidak mengatakan bahwa Isa anak Allah. Si Nasara ini menjawab, sama, Anda juga sebetulnya orang baik, umat terbaik, seandainya Anda tidak mengucapkan Masya Allahu wa sya'a Muhammad.
Pagi harinya ini dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, barulah Nabi secara terbuka di atas mimbar melarang kaum muslimin mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta, Masya Allahu wa sya'a Muhammad, mengatafkan antara Allah dengan Rasulullah dalam hal kehendak. Lalu Nabi mengatakan, setelah itu ketika ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan jadikan aku sebagai tandingan dari Allah? Jangan jadikan aku tandingan dari Allah. Kehendak itu adalah kehendak Allah, enggak ada hubungannya dengan kehendakku. Jika yang terjadi adalah kehendak Allah dan kehendak Rasulullah, tentu Abu Talib tidak akan mati dalam keadaan kafir. Tentu Abu Jahal, Abu Lahab akan masuk Islam. Tentu Nabi tidak pernah kalah perang, dan begitu seterusnya. Kan tidak mungkin beliau menghendaki kalah perang, kan begitu. Beliau tidak akan terjatuh dari unta bersama Sofiyah istri beliau, karena nggak mungkin kan beliau menghendaki jatuh dari unta. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi di muka bumi ini cuman kehendak Allah saja, tidak ada hubungannya dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal masya Allah wahdah, ucapkan oleh kalian masya Allah saja, semuanya terjadi terserah Allah. Fayuqalu inna ar-rasul alaihi salatu wassalam indahu min al-ulum syar'iyyah ma laysa 'inda al-qa'il, walihada lam yunkir ar-rasul alaihi salatu wassalam ala Mu'ad. Disinilah Nabi tidak mengingkari ucapan Mu'ad dengan ucapan tadi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau tahu ya jelas, kan nggak mungkin ada pengetahuan Nabi yang bukan dari Allah, tidak mungkin ada ilmu Nabi yang bukan dari Allah. Seluruh ilmu Nabi semuanya dari Allah lewat Jibril. ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل. Oleh karena itu para sahabat ketika terjadi kemuskilan, ketika terjadi berbagai permasalahan, zahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menemui Nabi alaihi salatu wassalam, fayubayyinuha lahum, lalu Nabi menerangkan. Oleh karena itu zaman Nabi masih hidup disebut zaman apa? Zaman Nabi masih hidup disebut zaman wahyu. Gitu. Karena ketika terjadi sesuatu pada diri sahabat, diterangkan dengan wahyu. Jawabannya adalah wahyu. Dari Nabi itu wahyu. Maka tidak boleh dan tidak benar orang yang mengatakan betul ini sahabat yang melakukan dan Nabi masih hidup, tapi Nabi kan nggak tahu. Gitu. Kan ada yang berpikiran seperti itu, jelas ini salah. Ambil contoh misalnya ketika ada orang yang berdiri sholat lalu kena panah musuh, dia berdarah ya, keluar darah, lalu dia meneruskan sholatnya sampai selesai. Syekh Albani berpendapat darah tidak najis. Kalau darah najis, ya tentu gak sah sholatnya, harus dihentikan untuk menghentikan darahnya, karena darah najis kan. Kenapa si sahabat ini meneruskan sholatnya sampai selesai? Syekh Albani mengatakan darah tidak najis. Nah, ada yang membantah, itu kan sahabat bukan Nabi. Itu kan sahabat bukan Nabi. Kalau Nabi iya, masuk sahabat dijadikan hukum? Dijawab oleh beliau, betul dia bukan Nabi, tapi Nabi masih hidup. Dibantah oleh dia, betul Nabi masih hidup, kan Nabi nggak tahu
Dipantah lagi oleh Syekh Albani, betul Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu ada peristiwa itu. Ada sahabat yang berdarah-darah masih meneruskan sholat. Kalau ini salah, ini keliru karena najis, tentu Allah akan turunkan wahyu. Allah akan beritahukan kepada Nabi lewat Jibril, wahai Muhammad, tegur si fulan. Kenapa sudah berdarah-darah masih meneruskan sholat? Mestinya batalkan karena darah najis, kan gitu. Maka sekali lagi, bukan hanya Nabi, bukan hanya terjadi pada diri Nabi, terjadi pada diri sahabat pun adalah dalil, dengan syarat Nabi masih hidup. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.